Halo guys, selamat datang di channel aku. Buat kalian yang baru pertama kali nemuin channel aku dan lihat video aku, video kali ini kayaknya aku bakal agak beda dari video-video aku sebelumnya. Karena di video kali ini, di konten apa ya, ini belum tahu namanya konten apa. Cuman yang jelas aku bakal sharing pengalaman aku. Pengalaman aku ini lebih ke pengalaman keluarga aku sih. Jadi karena banyak banget dari aku kecil sampai sekarang itu cerita-cerita yang aneh, janggal yang kita alamin selama di rumah. Banyak pengalaman aneh yang terjadi di keluarga aku gitu ya, yang nggak bisa dijelaskan secara logika gitu. Dan di video kali ini aku bakal ceritain pengalaman dari mama aku. Pertama-tama silakan subscribe channel ini dulu. Minum dulu guys. Jadi ini pengalaman dari mama aku. Ceritanya mama aku detail banget ceritain ini waktu aku kecil. Jadi aku masih ingat banget detailnya kayak apa. Aku kasih gambaran dulu ya. Jadi keluarga aku ini berlima. Dan aku ini 3 bersaudara guys. Aku anak terakhir ya dari 3 bersaudara. Aku punya kakak perempuan. Aku juga punya kakak laki-laki gitu. Dan pekerjaan orang tua aku, terutama papa aku ya, kalau mama aku kan ibu rumah tangga ya. Pekerjaan, aku ceritain biar kalian punya gambaran tentang keluarga aku gitu. Pekerjaan papa aku ini pelaut pada saat itu guys. Ini sekitar ceritanya 18 tahun yang lalu lah. Seorang pelaut, jadi pulangnya jarang-jarang. Sebulan mungkin 2 kali pulang, itu pun di darat cuma 2-3 hari lah paling lama. Selebihnya kita cuma berempat. Ada aku, kakak aku berdua. Jadi kita cuma berempat. Kita tinggal di Surabaya, di suatu perkampungan gitu, di tengah kota. Ini kita rumah sendiri ya, bukan rumah ya. Jadi ini rumah bapak aku yang udah kita tempatin dari sejak aku TK, mungkin sekitar aku umur 5 tahun ya. Jadi mungkin sekitar udah 25 tahun yang lalu. Kita awal pindah mungkin 30 tahun yang lalu. Rumah ini udah punya papa aku ya. Udah 30 tahun yang lalu. Rumah ini kita tempatin. Dan ceritanya kita ini punya kebiasaan ya, ketika papa aku layar gitu ya, kita cuma berempat, kita selalu setelah maghrib itu udah mama aku minta anak-anaknya untuk pulang dulu, yang main lah apalah, kalau udah mau deket-deket maghrib tuh suruh pulang dulu, pulang mandi-mandi, terus sholat, makan gitu ya. Dan kita karena berempat gitu ya, tiap malam kita kumpul lah. Jadi rumah aku tuh denahnya gini ya, pintu masuk, terus ini ada, kalau dilihat dari atas ya, ini pintu masuk, ini ruang tamu, ini kamar depan, ini ada lorong nih. Jadi ini pintu masuk ini lurus banget, itu ada lorong sampai tembus ke, kelihatan banget sampai di dapur gitu. Ada 2 kamar. Rumahku lantainya cuma lantai 1 aja guys. Jadi ada ruang tamu, ini lorong, ini kamar gitu ya. Karena kamar 2 ini kita masih kecil-kecil dan gak mungkin tidur sendiri ya, kita lebih suka ngumpul di kamar depan gitu ya. Kamar 1, kamar depan yang sebelahan sama ruang tamu. Ruang tamu aku cukup besar lah ya. Terus setiap habis sholat gitu cerita-cerita, apalagi habis isya ya, kita sholat isya, kita cerita-cerita. Dan mama aku ini tipe orang yang
kalau habis sholat tuh gak langsung copot mukena gitu, dipakai aja terus gitu ya, sambil cerita-cerita gitu. Lah, kita punya kebiasaan itu seringnya cerita-cerita, kalau mau tidur tuh cerita apa aja kita ceritain gitu ya. Dan di waktu itu, di malam itu ya, kita ngobrol-ngobrol lah sampai malam gitu ya, cerita-cerita. Ada kasur, jadi kamar depan itu ada kasur gini ya, kasur ini lemari kayu gitu, lemari baju. Terus ini buat sholat lah. Terus ini ada pintu gitu, pintu ke lorong tengah itu kan. Jadi ini kamar, ini ruang tamu. Jadi temboknya antara kamar depan sama ruang tamu itu jadi satu. Bedanya gitu-gitu. Kita suka sholat di pinggir kasur gini kan. Sholat lah berjamaah kita. Cukup sih. Sebenarnya biasanya di lorong itu, di lorong, sholatnya kan di lorong kan, lorongnya tuh panjang gitu ya. Lorong panjang, jadi kita kalau berjamaah tuh memanjang ke belakang gitu sampai ke kamar 2 gitu. Kamar 1 depan, kamar 2 gitu. Nah, setelah sholat kita kan udah masuk kamar 1 tuh, masuk kamar depan tuh. Tapi sejadah masih dihamparin gitu ya. Tiduran lah mamaku di situ. Jadi mamaku tiduran di pintu gitu ya, di antara pintu masuk gitu, tidur lah gitu. Karena pintu kamar tuh nggak pernah ditutup karena kita kan cuma berempat ya, jadi dibuka gitu. Tiduran lah mamaku di antara kamar sama lorong tengah itu, di pintu itu kan. Tiduran lah di sejadah sampai lah akhirnya kita semua ketiduran guys. Nah ceritanya ini mamaku kayak rep-repan gitu guys, rep-repan sampailah mamaku tidur, kita semua tidur gitu ya. Dan kita juga sebelum tidur tuh lampu yang dinyalain ya, ada lampu ruang tamu, ada lampu kamar, lampu lorong gitu ya. Biasanya kita kalau tidur, lampu depan itu, lampu ruang tamu itu dimatiin, lampu kamar dimatiin. Jadi yang nyala itu cuman lampu yang di lorong aja gitu. Yang nyalain cuman lorong. Jadi kebayang kan, nggak terlalu gelap juga tapi nggak terlalu terang juga, remang-remang gitu ya. Ya cukup lah buat tidur nyenyak lah ya. Lah mamaku itu tidur dengan keadaan masih pakai mukena di pintu kamar masuk itu, pintu masuk kamar itu. Dia tidur antar situ, kakak aku tidur di kasur lah. Kasur kita tuh nggak bukan yang dipan gitu, nggak, cuman kasur apa sih, kasur yang kapuk itu dulu yang warna pink. Nah ukurannya kan lebarnya nggak terlalu ya. Itu jadi kakak aku tidur di situ, mama aku di lantai gitu, lantai kamar yang sisaan kadang buat sholat sendiri itu. Kadang di kamar kalau mau sholat sendiri di kamar itu cukup lah. Kalau untuk jamaah saya di lorong gitu. Jadi kita tumpuk lah di situ. Ada ya kakakku tidur di kasur, mamaku tidur di pintu kamar itu, sebelahan sama aku, ada kakak aku gitu. Udah aku lupa sih detail kita tidurnya itu posisi gimana, pokoknya kita ngumpul lah di situ gitu kan. Nah ceritanya mama aku ini kayak setengah tidur guys, kalau bilangnya sekarang tuh kayak apa ya, ketindian gitu ya. Kita nggak bisa gerak, cuman kita bisa lihat sesuatu, ngedengar sesuatu. Lah mama aku ini itu nggak tahu efek tidur pakai mukena kah atau tidur di pintu itu kah atau gimana nggak tahu. Jadi mamaku ini ketindian guys gitu ya, rep-repan gitu. Mamaku nggak bisa gerak, cuman dia denger. Itu sekitar, kata mamaku sekitar jam 1-an setengah 2 ya. Mama aku denger
Di ruang tamu, jadi ruang tamu aku ini guys, ada sofa panjang dari kayu gitu ya, zaman dulu lah. Sofa yang ada kayu, terus sofa kayak motif batik gitu, warna hijau, terus kayunya itu pelituran warna coklat gitu. Satu set, ada yang sofa panjang itu buat bertiga, ada sofa yang sendiri-sendiri dua. Terus ada mejanya kayu gitu. Mama aku ngedengar seakan-akan itu ada orang lagi ngobrol berdua. Jelas banget itu ngobrolin ngerasani apa ya, ngerasani itu kayak ngomongin kita gitu, ngomongin kita berempat gitu, ngomongin kita yang ada di rumah ini. Lah orang sih yang ngobrol di ruang tamu ini yang didengerin mama aku, dia bilangnya dia nggak suka karena ada jadi di lorong aku antara ruang tamu sama lorong tengah itu ada kayak kaligrafi ayat kursi gitu. Dia ini bilangnya nggak suka sama kaligrafi itu gitu. Entah dia terganggu, mungkin kan itu kita nggak tahu ya itu setan atau apa ya. Dia nggak suka, pokoknya ngomongin itulah ya, dengan bahasa yang ya bahasanya dia lah ya gitu ya. Dan disimpulkan sama mama aku itu intinya dia nggak suka ada pasang kaligrafi ayat kursi itu di antara ruang tamu sama lorong tengah itu yang masuk. Nah, mama aku itu kayak saat dengar obrolan itu, mama aku kayak ketindian gitu. Mama aku gitu ya. Tapi nggak bisa bangun. Mama aku udah coba baca karena kita agamanya Muslim gitu. Mama aku coba ayat kursi. Ayat kursi gak mempan. Orang itu nggak pergi. Orang yang ngobrol dua di ruang tamu itu nggak hilang gitu. Terus mama aku coba lah, mama aku itu kan dulu kan orang asli Madura ya, jadi dulu itu memang mondok gitu di Madura dan punya bacaan-bacaan untuk ngusir-ngusir hal kayak gitulah. Itu ada kayak buku kayak buku apa ya, tulisan Arab gundul gitu, ada kitab kayak tulisan Arab gundul gitu. Mama aku suka baca itu karena itu kayak pelajaran dari ustadz-ustadznya dulu. Oh kalau kamu lagi ini baca ini, kalau ini ada gitu-gitunya dah. Terus mama aku udah coba baca ayat kursi gak mempan, dia nggak hilang gitu ya, yang ngobrol tetap ngobrol berisik gitu ya, berdua gitu kata mama aku. Ngobrol lah dia di situ. Mama aku kayak ayat kursi nggak hilang dan lain-lain nggak hilang gitu kan. Kulhu gak hilang, apa nggak hilang gitu. Akhirnya mamaku tuh baca ayat gini. Ini nggak tahu ada di Al-Quran atau enggak ya. Kayak ini loh doa-doa apa sih, doa-doa kayak dari guru gitu, dari guru pesantren gitu loh. Doanya gini, aku nggak bisa lengkap ya. La ilaha illallah amanu minatoun Muhammadur Rasulullah ta'un fita'un, terus ada lanjutannya gitu ya. Itu dia baru ngilang. Mama aku baru bisa sadar lagi, kebangun tuh setelah baca itu gitu. Ternyata bacaan ini ternyata untuk ngusir jin ya, bukan setan ya, jin ya, tapi buat ngusir jin. Dan mama aku bilang itu ini kayak jin tamu gitu. Jadi doa itu untuk mengusir jin tamu. Jadi klop aja gitu, ayat kursi dia nggak mempan, dikasih doa-doa jin tamu itu baru dia ngibrit gitu kan. Itu doanya masih aku pakai sih kalau aku ketindian itu. Memang setelah ayat kursi gak mempan itu pakai itu pasti langsung kebangun sih, maksudnya langsung nggak jadi rep-repan atau ketindian. Itu ngefek banget di aku ya gitu, sampai sekarang gitu. Meskipun aku nggak hafal lengkap doa itu, cuman yang aku sebutin tadi sebenarnya itu agak panjang ya, cuman baca di awal-awal gitu aja
itu udah kita udah bisa bangun lagi gitu, nggak ketindihan. Nah, dan esok harinya mama aku tuh ceritain yang kayak aku ceritain ke kalian ini gitu, detailnya kayak gitu. Setelah dicari tahu gitu, ternyata ini ada hubungannya sama pohon yang kita tanam di teras gitu. Jadi karena perkampungan kita punya pagar, terus di dalam itu kayak ada di samping keran air PDAM itu ada kayak kotak ini tanah gitu. Itu buat nanam pohon di situ, pohon jarak namanya. Nah, itu nanti aku bakal ceritain apa hubungannya si pohon jarak itu yang kita tanam itu sama kejadian yang dialami mama aku, ada jin tamu itu malam-malam. Biar durasinya nggak terlalu panjang, aku bakal ceritain yang tentang pohon jarak itu di video berikutnya. Jadi sekian cerita dari aku, pengalaman dari mama aku yang aku bisa share ke kalian. Semoga bisa jadi pelajaran buat kalian. Doa-doa itu mungkin bisa dicoba juga. Kalau kalian ketindihan ayat kursi gak mempan, bisa cobain doa yang aku ucapin tadi ya. Itu khusus untuk ngusir jin gitu ya. Ini juga nanti ada hubungannya sama peristiwa di desa mama aku di Madura yang heboh banget dulu, ada jin tamu juga. Aku bakal ceritain di video berikutnya guys. Biar videonya nggak terlalu panjang, jadi sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel aku. Semoga cerita aku bisa bikin kalian aware tentang makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang kita alamin. Bukan buat nakut-nakutin kalian, tapi buat pelajaran gimana kita nanggulanginnya, gimana kita untuk membentengi ketika kalian itu dihadapkan pada situasi seperti mama aku atau keluarga aku alami gitu ya. Harapannya begitu guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you yang udah nonton.